adik-adik semuanya, kita akan ibadah sekolah minggu. Tapi sebelumnya kakak mau kalian untuk mempersiapkan diri kalian. Yang pertama, ambil kursinya lalu duduk tenang ya. Bermainnya nanti setelah ibadah bisa dilanjut. Selama ibadah jangan bermain. Sekarang coba adik-adik cek di sekitar kalian apakah ada makanan. Kalau ada, kasih dulu ke mama. Ingat ya, harus memperhatikan kakak-kakak yang sedang memimpin ibadah. Selain itu, adik-adik juga harus mengikuti gerakan guru-guru sekolah minggu. Tapi harus dengan cara yang tertib ya. Kalau sudah siap, ayo kita beribadah. Apa kabarnya? Wah, sedang sekali. Pagi ini Kakak Uli bisa kembali bertemu menyapa adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik yang di rumah, apa kabar? Kakak Uli berharap adik-adik yang di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Adik-adik, Kakak Uli akan menemani adik-adik semua yang di rumah untuk beribadah pada pagi hari ini. Kakak Uli mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk memuji Tuhan lewat pujian Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa yang bertatah di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, pada pagi hari yang indah ini kami sudah berkumpul kembali untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Ya Tuhan, kami akan beribadah, berkatilah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Adik-adik, Kakak Uli mau mengajak adik-adik yang di rumah untuk menggerakkan tubuh kita untuk memuji nama Tuhan. Kakak Uli ajak adik-adik yang di rumah untuk menyanyikan pujian Yesus Idolaku. Siapa idolamu dan yang paling
suka, sungguhkah Dia hebat. Hanya Yesus saja yang telah jadi idolaku. Dia bukan hanya hebat, tapi Dia sempurna. Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di setiap hidupku. Yesus idolaku, ku mau selalu ada di senyummu. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Siapa idolamu dan yang paling engkau suka, sungguhkah Dia hebat. Hanya Yesus saja yang telah jadi idolaku. Dia bukan hanya hebat, tapi Dia sempurna. Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di setiap hidupku. Yesus idolaku, ku mau selalu ada di senyummu. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Adik-adik, kita akan menyanyikan satu pujian lagi yang menggunakan gerakan. Kita menyanyikan pujian Ku Mau Bernyanyi. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak melompat tinggikanmu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. That you love me and I will sing your praise. Eternally, Kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari memujimu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. That you love me and I will sing your praise. Eternally, I lift my hands to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sings. For you are love, love, you're good to me. I lift my hands to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sings. For you are love, love, you're good to me. For you are love, 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 you're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. That you love me and I will sing your praise. Eternally, for you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. That you love me and I will sing your praise. Eternally, for you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. That you love me and I will sing your praise. Eternally. Adik-adik yang manis, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak Oli berharap adik-adik yang di rumah duduk manis, menyimak dan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Luis. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan pujian Ku Ingin Dengar Cerita.
Shalom anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan lagi. Tapi sebelumnya mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi ini kami bisa mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan Yesus, anak-anak semuanya yang ada di rumah dan dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan Yesus menolong supaya kami mengerti, memahami apa yang menjadi firman yang akan kami dengar ini Tuhan. Sehingga kami bertumbuh dan semakin mengenal Engkau. Kami serahkan waktu ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak yang terkasih, kalian pernah lihat nggak angin topan? Angin topan itu angin yang sangat-sangat kencang yang membuat barang-barang bisa terbalik. Mungkin kita juga ketiup angin, hampir jatuh, dan lain-lain. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang meredakan angin topan. Wah, hebat sekali dong Tuhan Yesus, berarti Dia bisa meredakan angin yang ribut sekalipun. Tapi sebelumnya, Kak Luis mau tanya, kalau kalian misalnya mengalami sebuah kesulitan, mengalami sebuah hambatan, membutuhkan pertolongan, kira-kira kepada siapa kalian akan mencari pertolongan? Apa? Kepada teman. Iya, kita bisa meminta pertolongan kepada teman. Dan juga kepada siapa lagi? Betul sekali, kita bisa meminta pertolongan juga kepada papa atau mama. Bisa juga kepada kakak ataupun adik. Itu kalau memohon pertolongan untuk sesuatu hal yang mereka bisa lakukan. Tapi kita juga harus ingat bahwa papa mama dan juga kakak, adik, teman kita semuanya terbatas. Mereka hanya bisa menolong sebatas apa yang mereka bisa. Tetapi kalau kita menghadapi masalah, persoalan, atau hambatan, tantangan yang mungkin akan sulit untuk mereka menolong kita juga. Kira-kira kita mau meminta pertolongan pada siapa? Ya, kita harus meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tidak terbatas. Karena Tuhan Maha Kuasa, bisa melakukan segala sesuatunya. Sama kayak cerita hari ini. Suatu hari murid-murid Tuhan Yesus dan juga Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus sudah selesai mengajar, mereka naik ke sebuah perahu. Kemudian mereka semuanya naik perahu dan menyeberang. Ketika menyeberang, ternyata ada masalah di situ. Tiba-tiba ada angin topan atau angin yang kencang sekali ada di tengah-tengah danau itu. Sehingga perahu itu ditiup kencang dan hampir terbalik. Tidak hanya itu, gelombangnya juga waduh putar-putar semuanya. Kalau kalian pernah pergi ke pantai, di situ ada ombak. Jadi kalau ada perahu pasti tergoncang kayak mau terbalik dan orang-orang mau jatuh ke dalam air. Dan sangat-sangat ketakutan mereka semua yang ada di dalam. Kakak nggak bayangin misalnya adik-adik semuanya, anak-anak semua di rumah ada di dalam perahu itu. Lalu ada ombak yang kencang, angin yang kencang, kapal mau terbalik. Kira-kira kalian takut nggak? Ya terus terang, pasti kita semuanya takut. Itu juga yang terjadi dengan para murid. Para murid waktu itu takut semuanya. Mereka sudah pegangan di kayu, di papan, dimanapun yang bisa dipegang. Mereka semua pegang di situ supaya mereka tidak jatuh tenggelam. Tapi tahu nggak? Tuhan Yesus, Dia tidur di perahu yang paling belakang. Dia nyenyak sekali tidurnya. Seperti tidak ada bencana begitu. Tuhan Yesus tidur nyenyak dan murid-murid semuanya panik kalau mati bagaimana. Lalu salah seorang murid dari Tuhan Yesus, dia meneriaki Tuhan Yesus, "Guru, Guru, engkau tidak pedulikah sama kami? Kami hampir tenggelam ini. Masa engkau hanya tidur saja tidak menolong kami?" Wah, kalau pikir waktu itu benar-benar kondisinya pasti mencekam dan menakutkan. Hampir mati. Bahkan Tuhan Yesus lagi tidur, siapa yang mau menolong?
Kira-kira Tuhan Yesus mau menolong mereka nggak? Dan Tuhan Yesus bisa menolong mereka nggak? Dengan kondisi ombak, angin yang begitu kencang dan mereka hampir mati. Tuhan mau menolong nggak? Pasti Tuhan menolong. Waktu itu Tuhan Yesus bangun dari tidurnya. Lalu Tuhan Yesus menghardik badai itu, angin itu, dan dia mengatakan, "Diam dan tenanglah." Seketika itu juga danau yang ribut, danau gelombang yang begitu mengancam nyawa para muridnya, seketika tenang, berhenti, dan para murid mulai tenang. Lalu Yesus berkata kepada muridnya, "Kenapa engkau begitu ragu? Kenapa engkau tidak percaya? Mengapa engkau begitu takut?" Para muridnya tercengang, kaget, kagum melihat Tuhan Yesus. Siapa orang ini? Bahkan badai, angin topan, dan ombak sekalipun taat kepadanya. Menurut kalian siapa Yesus yang bisa menenangkan ombak? Apakah teman kalian bisa melakukannya? Apakah papa mama kalian bisa melakukannya? Apakah kakak adik kalian bisa melakukannya? Menenangkan ombak yang mengancam nyawa? Tentu tidak bisa. Hanya Yesus yang bisa melakukannya. Karena Tuhan Yesuslah Allah. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia, yang menyelamatkan kita dari amukan bencana alam, amukan badai, topan yang menghantam para murid. Tidak hanya itu anak-anak, Tuhan Yesus juga bisa menolong kita, menyelamatkan kita dari hukuman atas dosa, yaitu neraka. Hanya Yesus yang bisa membawa kita ke surga dan menyelamatkan kita. Kalau begitu, kalau anak-anak, adik-adik semuanya butuh pertolongan, kepada siapa kita memohon minta tolong? Kepada siapa kita akan meminta tolong? Ya, mari kita berdoa meminta tolong selalu kepada Tuhan. Awali setiap hari kita bangun tidur, kita berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan, penyertaan selama 1 hari penuh. Karena dialah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Kita bisa minta tolong kepada papa, mama, kakak, adik. Tetapi jangan lupa hanya Tuhan yang bisa menolong kita lebih daripada mereka. Dalam Mazmur 118 ayat 8 dikatakan, "Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia." Anak-anak semuanya, mari kita mengikuti firman Tuhan ini. Mari kita berlindung kepada Tuhan, memohon pertolongan kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang selalu mampu menolong kita. Menolong kita baik langsung Tuhan sendiri yang menolong kita, ataupun melalui orang tua, kakak, adik, dan semua orang yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberitahukan kepada kami bahwa Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Engkau berkuasa atas alam semesta. Engkau berkuasa atas setiap angin topan, badai, danau, gunung, dan semuanya di bawah kekuasaan-Mu. Kami percaya jika Engkau menyertai kami, kami juga akan senantiasa merasakan pertolongan-Mu, dan kami tidak perlu takut dan khawatir Tuhan Yesus, karena Engkau yang ada beserta dengan kami. Biarlah anak-anak yang mendengar ini mengerti dan memahami, serta melakukan dan mengimani dalam hidup sehari-hari, dan segala pujian dan hormat bagi Engkau saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Luis tadi. Kita akan memberikan persembahan syukur kita, tapi bagaimana ya caranya? Yuk simak video berikut ini. Adik-adik, berikut ini adalah cara memberikan persembahan yang benar. Yang pertama, kamu bisa transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 795-518-5188 atas nama Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Ingat ya, jumlahnya harus ada 1 di belakangnya. Misalnya, kamu memberikan 10.000, maka kamu harus mentransfer 10.001 rupiah. Itu untuk memudahkan Ibu Bendahara mengetahui bahwa itu adalah persembahan sekolah minggu. Cara kedua,
Kamu bisa memberikan persembahan di amplop, lalu kamu bisa memberikannya kepada pendeta Karelolo di Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Gampang kan? Selamat memberikan persembahan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyanyikan pujian persembahan Tuhan punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak layak ambil dan memakai persembahan, hanya Tuhan yang punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak layak ambil dan memakai persembahan, hanya Tuhan yang punya. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa, kami sudah memberikan persembahan syukur kita, kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas berkat rahmat-Mu dan penyertaan-Mu selama kami beribadah ini ya Tuhan. Kami akan meneruskan ibadah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan video ayat hafalan yang sudah dikirimkan oleh teman-teman di rumah. Shalom. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah. Shalom. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Dadah. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo teman-teman. Halo Miss. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah. Shalom, selamat hari Minggu. Ayat hafalan kita terdapat di Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom, selamat hari Minggu. Ayat hafalan kita hari ini terdapat di kitab Lukas pasal 1 ayat 37 yang berbunyi, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Shalom, selamat Minggu dan memberkati. Dadah. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat hari Minggu teman-teman. Nama saya Salomo. Ayat hafalan pada hari Minggu ini terdapat di Lukas pasal 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Hari ini ayat hafalan hari ini terdapat di Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Dadah. Shalom. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo Miss, halo teman-teman. Hari ini Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dadah Miss, dadah teman-teman. God bless you. Selamat hari Minggu. Ayat hafalan minggu ini adalah Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Dadah. Hai Miss, ayat hafalan minggu ini terdapat dari Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kasih hari Minggu, dadah. Shalom, selamat hari Minggu. Ayat hafalan minggu ini adalah Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman Miss, perkenalkan nama saya Nathanael Pangipon. Hafalan minggu ini terdapat di Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Dah. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati. Dadah. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Selamat hari Minggu, semoga Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom, ayat hafalan minggu ini terdapat di Lukas 1 ayat 37 yang berbunyi, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo teman-teman, nama saya Prudence. Ayat hafalan minggu ini Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dah. Shalom, selamat pagi teman-teman. Firman Tuhan hari ini dari Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Selamat hari Minggu teman-teman. Dah. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom, selamat hari Minggu teman-teman. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, dah. Shalom teman-teman. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Lukas pasal 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih, selamat hari Minggu. Dadah. Halo teman-teman, ayat hafalan minggu ini terdapat di Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih, selamat hari Minggu. Dadah. Shalom, ayat hafalan minggu ini terdapat di Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih, selamat hari Minggu.
Terima kasih. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dadah, sampai jumpa. Ayat hafalan minggu ini Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dah, shalom. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Selamat hari Minggu. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat hafalannya. Wah, hebat-hebat. Ayat hafalan untuk minggu depan, untuk yang kelas kecil terambil dari Mazmur 118 ayat 8a. Lebih baik berlindung pada Tuhan. Dan untuk yang kelas besar terambil dari Mazmur 118 ayat 8. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Adik-adik, ada teman kita yang berulang tahun hari ini. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun untuk yang berulang tahun hari ini. Adik-adik, untuk yang berulang tahun dalam bulan ini, boleh mengirimkan foto atau video beserta nama lengkap dan tanggal lahir ke nomor yang ada di bawah ini. Jangan sampai salah kirim ya adik-adik. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami sudah selesai beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan, sudah boleh memberikan persembahan, sudah boleh juga memuji nama Tuhan. Ya Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Sertailah kami selama 1 minggu ke depan ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jangan lupa untuk beribadah lagi ya minggu depan. Sampai jumpa adik-adik. Selamat hari Minggu.